Dunia terbangun hari ini, 1 Maret 2026, dengan berita yang terasa mustahil namun nyata. Langit di atas Teheran tidak lagi biru, melainkan kelabu oleh asap dari pusat kekuasaan yang hancur. Sebuah sejarah panjang yang penuh dendam, minyak, dan ambisi nuklir baru saja mencapai titik puncaknya. Kita sering melihat peta dunia sebagai garis-garis batas. Namun bagi Amerika dan Iran, peta adalah papan catur berdarah. Mengapa sebuah negara di seberang samudra begitu terobsesi dengan dataran tinggi Persia? Dan bagaimana rentetan peristiwa selama 70 tahun terakhir berujung pada tewasnya sang pemimpin tertinggi? Mari kita bedah kronologinya. Iran bukan sekadar negara. Ia adalah sebuah benteng alam yang megah. Bayangkan sebuah dataran tinggi raksasa yang dikelilingi oleh tembok raksasa berupa pegunungan Zagros di barat dan Alborz di utara. Secara geografis, Iran hampir mustahil untuk diinvasi secara total melalui jalur darat tanpa biaya yang sangat mahal. Lokasinya yang menjepit antara Laut Kaspia di utara dan Teluk Persia di selatan menjadikannya jembatan abadi antara timur dan barat. Bagi Amerika, Iran adalah kunci untuk mengontrol aliran energi dunia. Siapapun yang menguasai dataran tinggi ini memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas energi di Eropa dan Asia. Inilah alasan mengapa Washington tidak pernah bisa benar-benar melepaskan pandangannya dari Teheran, meski jarak mereka terpisah ribuan mil. Konflik ini bukan hanya soal ideologi, tapi soal siapa yang memegang kendali atas jembatan paling krusial di muka bumi. Tanpa memahami pegunungan dan laut Iran, kita tidak akan pernah memahami mengapa Amerika begitu gigih di sini. Hubungan AS dan Iran tidak selalu buruk. Awalnya, mereka adalah rekan bisnis yang menjanjikan. Namun, segalanya berubah pada tahun 1951 ketika seorang nasionalis bernama Muhammad Mossadegh terpilih menjadi Perdana Menteri. Ia memiliki satu mimpi besar, mengembalikan kekayaan minyak Iran kepada rakyatnya sendiri. Inggris, yang saat itu menguasai minyak Iran, meradang dan meminta bantuan adik laki-lakinya, Amerika Serikat. Bagi Washington, nasionalisme Mossadegh terlihat seperti pintu masuk bagi komunisme Uni Soviet. Ketakutan akan perang dingin mengalahkan prinsip-prinsip demokrasi yang selalu mereka agungkan. Melalui operasi Ajax, CIA mendalangi kudeta untuk menggulingkan Mossadegh pada tahun 1953. Ini adalah momen krusial di mana Amerika secara aktif menghancurkan demokrasi muda di Iran demi stabilitas pasokan minyak. Shah Muhammad Reza Pahlavi pun dikembalikan ke singgasana sebagai penguasa absolut. Selama 25 tahun berikutnya, Shah menjadi polisi Amerika di Timur Tengah. Iran dimodernisasi secara paksa dengan bantuan dana dan senjata AS, namun rakyat mulai berasa asing di tanahnya sendiri. Ketimpangan sosial meningkat dan polisi rahasia Shah, SAVK, menebar teror di setiap sudut kota. Inilah dosa asal yang jarang dibahas secara mendalam di Barat. Bagi rakyat Iran, Amerika bukan lagi simbol kebebasan, melainkan dalang di balik diktator yang haus darah. Benih kebencian ini tertanam dalam di tanah yang kering, menunggu musim yang tepat untuk meledak menjadi revolusi. Tahun 1979 adalah tahun di mana geografi politik dunia bergeser secara permanen. Shah yang sakit-sakitan akhirnya tumbang oleh gelombang protes jutaan rakyat yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Iran berubah dari sekutu terdekat AS menjadi Republik Islam yang sangat anti-Barat dalam semalam. Ketegangan mencapai titik didih ketika para mahasiswa Iran menyerbu kedutaan besar AS di Teheran pada November 1979. Sebanyak 52 warga Amerika disandera selama 444 hari. Bagi Amerika ini adalah penghinaan nasional terbesar. Bagi Iran ini adalah cara mereka memastikan AS tidak akan melakukan kudeta kedua. Krisis sandera ini menghancurkan karir politik Presiden Jimmy Carter dan melahirkan retorika setan besar terhadap Amerika. Hubungan diplomatik diputus total, Amerika yang tadinya bebas menggunakan wilayah Iran untuk memantau Soviet, tiba-tiba kehilangan akses ke wilayah paling strategis di kawasan tersebut.
Khomeini tidak hanya mengubah pemerintahan, ia mengubah identitas Iran. Ia menyerukan ekspor revolusi ke negara-negara tetangga yang membuat ketakutan luar biasa di kalangan kerajaan-kerajaan Arab yang pro-AS. Peta Timur Tengah tiba-tiba terbelah menjadi dua kutub yang saling bermusuhan. Geografi Iran yang tadinya berfungsi sebagai pelindung kepentingan Barat, kini menjadi duri dalam daging. Amerika mulai menerapkan sanksi ekonomi pertama mereka, sebuah senjata yang akan terus mereka asah selama puluhan tahun ke depan untuk mencekik ekonomi Iran. Melihat Iran yang sedang kacau pasca revolusi, Saddam Hussein dari Irak memutuskan untuk menginvasi pada tahun 1980. Amerika yang masih terluka oleh krisis sandara secara diam-diam maupun terang-terangan mendukung Irak. Mereka memberikan data satelit dan bantuan finansial kepada Saddam untuk menghancurkan Iran. Perang ini berubah menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20, berlangsung selama 8 tahun. Iran dikeroyok oleh kekuatan besar dunia, namun geografi mereka, pegunungan dan rawa-rawa, membantu mereka bertahan dari gempuran tank-tank Irak yang canggih. Disinilah mentalitas perlawanan Iran mengeras. Mereka merasa tidak punya teman di dunia internasional dan harus mandiri dalam segala hal, termasuk militer. Generasi pemimpin Iran berikutnya, termasuk Qasem Soleimani dan para petinggi garda revolusi, lahir dan ditempa di parit-parit perang ini. Amerika bahkan sempat terlibat langsung dalam perang tanker di Teluk Persia, di mana kapal perang AS menghancurkan platform minyak Iran. Puncaknya adalah ketika kapal perang AS, USS Vincennes, secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat komersial Iran R-655, menewaskan 290 warga sipil. Perang berakhir pada 1988 dengan status quo. Namun luka-lukanya tidak pernah sembuh. Iran belajar satu hal penting. Untuk bertahan hidup dari Amerika, mereka harus memiliki kedalaman strategis dan tidak boleh hanya mengandalkan diplomasi di atas kertas. Mari kita lihat kembali peta. Di ujung selatan Iran, terdapat celah sempit yang dikenal sebagai Selat Hormuz. Hanya selebar 33 km di titik tersempitnya, namun hampir 30% dari seluruh minyak yang diangkut lewat laut di dunia harus melewati titik ini. Ini adalah urat leher ekonomi global. Iran menyadari sepenuhnya kekuatan geografis ini. Mereka mengembangkan doktrin perang asimetris, menggunakan kapal-kapal cepat, ranjau laut, dan rudal pesisir untuk mengancam penutupan selat ini jika Amerika menyerang. Ini adalah kartu as yang membuat Washington selalu berpikir dua kali. Setiap kali tensi meningkat, Iran melakukan latihan militer di selat ini. Mereka tidak perlu memenangkan perang laut melawan AL Amerika yang perkasa. Mereka hanya perlu membuat biaya asuransi pengiriman minyak melonjak sehingga ekonomi dunia terguncang. Geografi adalah senjata utama mereka. Amerika di sisi lain menempatkan armada kelima mereka di Bahrain, tepat di seberang Iran, hanya untuk memastikan selat ini tetap terbuka. Kehadiran militer AS yang masif di depan pintu rumah Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi para pemimpin di Teheran. Ketegangan di Selat Hormuz adalah tarian maut yang berlangsung selama dekade 2000-an hingga 2020-an. Satu salah paham kecil di perairan sempit ini bisa memicu perang global karena seluruh dunia bergantung pada aliran minyak yang dikawal oleh meriam-meriam Iran di pesisir mereka. Karena tidak mampu menandingi kekuatan militer AS secara langsung, Iran membangun strategi cerdas, memindahkan medan perang ke luar perbatasan mereka. Mereka membangun apa yang disebut sebagai poros perlawanan, sebuah jaringan proksi di seluruh Timur Tengah. Dari Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, hingga Houthi di Yaman, Iran menyediakan senjata dan pelatihan. Secara geografis, ini menciptakan perisai yang menjauhkan konflik dari tanah Iran. Jika Amerika menyerang Iran, maka sekutu-sekutu AS di Israel dan Arab Saudi akan diserang oleh proksi-proksi ini. Strategi ini sangat efektif. Iran berhasil membangun koridor darat dari Teheran hingga ke Laut Mediterania melalui Irak dan Suriah. Ini adalah impian geopolitik Persia kuno yang menjadi kenyataan di abad modern.
yang tentu saja membuat Amerika dan Israel merasa terkepung. Amerika merespons dengan menetapkan kelompok-kelompok ini sebagai teroris dan melakukan operasi pembunuhan bertarget. Yang paling fenomenal adalah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada tahun 2020. Alih-alih mundur, Iran justru semakin agresif memperkuat jaringan proksinya. Poros perlawanan ini membuktikan bahwa Iran mampu memproyeksikan kekuatan tanpa harus mengerahkan tentara reguler. Mereka menguasai ibu kota di 4 negara Arab, menciptakan realitas geografis baru yang memaksa Amerika untuk tetap terjebak dalam perang abadi di Timur Tengah. Satu-satunya hal yang paling ditakuti Amerika adalah jika Iran memiliki senjata nuklir. Namun, Iran belajar dari kegagalan Irak dan Libya. Mereka tidak membangun fasilitas nuklir di permukaan tanah yang mudah dibom. Mereka menggunakan geografi sebagai pelindung utama. Fasilitas pengayaan uranium seperti Fordo dibangun jauh di bawah pegunungan batu granit yang sangat keras. Bahkan bom penghancur bangkar terdahsyat milik Amerika diragukan bisa menembusnya. Teknologi nuklir Iran terkubur di dalam perut bumi, menjadikannya target yang sangat sulit bagi serangan udara. Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan drama diplomasi melalui Kesepakatan Nuklir 2015 atau JCPOA, di mana Iran setuju membatasi programnya demi pencabutan sanksi. Namun saat Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan itu pada 2018, Iran kembali mempercepat pengayaannya di bawah tanah. Operasi sabotase, virus komputer seperti Stuxnet, hingga pembunuhan ilmuwan nuklir Iran oleh agen-agen asing sering terjadi. Namun setiap kali diserang, Iran justru membangun fasilitas yang lebih dalam dan lebih canggih. Pegunungan Iran menjadi laboratorium rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh radar. Memasuki tahun 2024 dan 2025, laporan intelijen mulai menunjukkan bahwa Iran telah mencapai ambang batas teknis untuk membuat hulu ledak nuklir. Jam kiamat mulai berdetak lebih cepat dan Amerika menyadari bahwa diplomasi mungkin sudah mencapai jalan buntu di depan dinding batu Iran. Tahun 2025 menjadi tahun paling menyesakkan bagi rakyat Iran. Kebijakan maximum pressure yang dilanjutkan oleh pemerintahan baru Amerika benar-benar mengisolasi Iran dari sistem keuangan global. Inflasi meroket dan ketidakpuasan internal mulai membara di kota-kota besar seperti Mashhad dan Isfahan. Namun di tengah kesulitan ekonomi, para garis keras di Teheran justru semakin mempererat kendali. Mereka melihat tekanan Amerika bukan sebagai ajakan berunding, melainkan upaya penghancuran bangsa. Iran mulai melakukan provokasi di laut dan melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh yang mampu menjangkau Eropa. Ketegangan di Laut Merah meningkat drastis ketika kelompok Houthi yang didukung Iran berhasil melumpuhkan jalur perdagangan melalui terusan Suez. Amerika terpaksa mengerahkan 3 gugus tugas kapal induk ke wilayah tersebut. Secara geografis, Amerika kini benar-benar berhadapan langsung dengan kekuatan Iran di 2 front sekaligus. Washington mengeluarkan ultimatum terakhir, hentikan pengayaan nuklir atau hadapi konsekuensi militer. Iran membalas dengan mengancam akan menghancurkan seluruh pangkalan AS di Teluk Persia dalam hitungan menit. Dunia berada di ambang perang besar yang bisa meruntuhkan ekonomi global. Keheningan yang mencekam menyelimuti awal tahun 2026. Di balik layar, intelijen AS sedang mempersiapkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebuah serangan langsung ke jantung saraf kepemimpinan Iran untuk memutus kepala ular tersebut secara permanen. Februari 2026 dimulai dengan serangkaian serangan misterius terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi dan pangkalan AS di Yordania. Washington menuduh Teheran memberikan lampu hijau kepada proksinya untuk melakukan serangan tersebut sebagai balasan atas sanksi ekonomi. Pada 15 Februari, sebuah drone bunuh diri menghantam kapal perusak Amerika di Teluk Oman, menewaskan puluhan pelaut AS. Ini adalah Pearl Harbor kecil yang ditunggu-tunggu oleh faksi pro-perang di Washington. Presiden AS segera menandatangani perintah operasi militer skala penuh yang diberi sandi Epic Fury.
Pasukan khusus dan unit cyber mulai bekerja, melumpuhkan jaringan komunikasi Garda Revolusi. Di sisi lain, Iran mulai memindahkan peluncur rudal mereka ke wilayah pegunungan yang sulit dideteksi. Penduduk Teheran mulai mengungsi, menyadari bahwa kota mereka akan segera menjadi medan tempur. Intelijen AS mendapatkan informasi krusial bahwa pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, akan mengadakan pertemuan darurat dengan para petinggi militer di kompleks kediamannya di Jalan Pasteur, Teheran. Ini adalah target yang sangat terlindungi oleh sistem pertahanan udara S-400 dan S-500. Malam tanggal 28 Februari, langit di atas Teluk Persia diterangi oleh ratusan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam dan kapal induk. Namun, itu semua hanyalah pengalihan. Serangan yang sebenarnya sedang menuju ke titik koordinat yang paling dijaga ketat di seluruh Iran. Tepat pukul 04.15 pagi tadi, 1 Maret 2026, serangkaian ledakan dahsyat mengguncang pusat kota Tehran. Jet siluman F-35 dan B-2 Spirit yang tidak terdeteksi radar berhasil menembus pertahanan udara Iran. Mereka melepaskan bom presisi berkekuatan tinggi tepat ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Dalam hitungan detik, bangunan yang menjadi simbol kekuasaan mutlak selama puluhan tahun itu rata dengan tanah. Beberapa jam kemudian, siaran televisi negara Iran yang biasanya menyuarakan propaganda tiba-tiba memutar lantunan ayat suci Al-Quran dalam nada berkabung. Pengumuman resmi pun keluar, Ayatollah Ali Khamenei telah wafat. Dampaknya instan dan kacau. Di beberapa sudut kota, ada rakyat yang merayakan secara sembunyi-sembunyi. Namun di sudut lain, jutaan pendukung garis keras turun ke jalan dengan amarah yang meluap. Garda Revolusi segera mengambil alih kendali pemerintahan dan menyatakan kondisi perang total terhadap Amerika. Selat Hormuz kini resmi ditutup dengan ranjau laut dan rudal. Harga minyak dunia melonjak ke angka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, memicu kepanikan di bursa saham global. Amerika mungkin telah berhasil memenggal kepala musuhnya, namun mereka kini menghadapi tubuh yang mengamuk tanpa kendali. Hari ini, 1 Maret 2026, peta Timur Tengah tidak akan pernah sama lagi. Kita berdiri di ambang ketidakpastian. Apakah ini akan membawa demokrasi bagi Iran atau justru memicu perang regional yang akan membakar seluruh dunia? Sejarah sedang ditulis dengan tinta darah di atas tanah Persia. Itulah perjalanan panjang dari sejarah yang berakar pada minyak dan geografi hingga peristiwa dramatis yang kita saksikan hari ini. Konflik AS-Iran bukan sekedar berita di televisi, tapi cerminan bagaimana kekuatan besar memperebutkan kendali atas titik-titik krusial di bumi. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Amerika ini akan mengakhiri konflik atau justru memperparahnya menjadi Perang Dunia Ketiga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah karena saya sangat ingin mendiskusikannya dengan kalian. Jika kalian merasa konten ini memberikan wawasan baru tentang apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update geopolitik terbaru lainnya. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang paham akan sejarah di balik konflik ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.